Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali tanggal 12 Rabiul Awal hari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Mudah-mudahan kita mengingat, memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa meneladani akhlak beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita awali tahsin kita hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemarin Sabtu sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat 88. Di hari ini kita lanjutkan ayat 89. Sebentar, ini saya share dulu ayatnya. Baik, sudah kelihatan ya? Baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walam ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falam ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Mari.
ladzina kafaru Baik. Walam mim tasdid ya dibaca runah atau mendengung ditahan kurang lebih 2 harokat. Kemudian mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Kemudian jim fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang 5 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf kaf idhar syafawi dibaca jelas hum kitabum tak fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Kemudian domah tanwin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan runah mendengung. Jadi masuk dengan mendengung mim ditandai dengan mim tasdid. Dibaca runah atau mendengung ditahan kurang lebih 2 harokat. Kitabum min ain nun sukun bertemu dengan huruf ain bacaan idhar dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf dal bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Ain billahi Allahnya dibaca tipis karena depannya berharokat kasroh. Ain billahi lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat, lamnya dibaca double ya. Kemudian musod diqul dalnya dibaca double ada tasdidnya. Musod diqul qaf dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam bacaan idgham bi gunnah. Masuk dengan mendengung tapi mendengungnya lam. Tidak bila guna Ustaz. Oh iya maaf. Betul nggih, maaf. Yang bihunah itu ya nun mim wawu ya musaddiqul qafnya lamnya domah tanwin bertemu dengan huruf lam idgham bila gunnah idgham masuk la tidak bi dengan gunnah mendengung. Jadi tidak mendengung tetapi langsung apa lam ya musaddiqul lima lamnya dibaca double ya ditandai tasdid. Kemudian mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Ma'ahum. Nah ini ada tanda lam alif. Tidak boleh berhenti. Tetapi kalau berhenti harus diulang beberapa kata dari depannya. Misalnya musaddiqul lima ma'ahum wa mim sukun bertemu dengan huruf wawu idhar syafawi. Dibaca jelas. Kaf fathah alif mat tobi'i nun domah wawu sukun mat tobi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf qaf bacaan ikhfa dibaca samar-samar min qablu ba sukun bacaan qalqalah ya dibaca memantul qablu yastaftihuna kha dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat alal ladzina dzal kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat kafaru ra dhammah wawu sukun mat tabi'i ya. Kemudian ada tanda
Jim ini tanda boleh berhenti atau boleh terus. Ya. Kemudian falam mim tasdid dibaca mendengung, ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Jim fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang 5 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mutamasilain atau idgham mimi. Jadi Mim ketemu mim. iya, ini mim sukun bertemu mim. Nah, ini ditandai juga dengan ada tasdid, dibaca mendengung, ditahan kurang lebih 2 harokat. Ma mim fathah alif mat tobi'i, fa domah wawu sukun mat tobi'i. Kemudian kafaru ra domah wawu sukun mat tobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Kemudian kafaru bih. Kalau waqaf ini haknya dibaca sukun, dibaca bih pendek, tidak ada tanda panjangnya. Ada tanda waqaf shot lam, ini boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Nah, oleh karenanya maka ada yang kadang diteruskan gitu. Tetapi kalau berhenti ada juga yang mengulang dari depan beberapa kata. Tapi ini boleh berhenti tetap ya, terus lebih baik. Kalau terus ini hak kasroh berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Nah, kemudian fala'natullahi, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Ya, yang dibaca tebal Allah gitu. Kalau harokat di depannya itu fathah atau dhammah. Kalau kasroh dibaca Allahnya dibaca tipis. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Alal kafirin kaf fathah berdiri mat tobi'i. Ini alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian kaf fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Ro kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf atau karena berhenti, maka menjadi mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun dibaca panjang boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Nah, baik kita artikan ya. Wa dan lama ketika ya, jaa datang hum kepada mereka, kitabun kitab Al-Quran, min dari indi sisi Allahi Allah, musaddiqun yang membenarkan, lima li kepada ma apa-apa, ma'ahum ma'a bersama atau ada, hum mereka, wa dan kanu mereka ya, kana itu ada, ma kanu mereka ada ya, atau adalah mereka, min dari qablu sebelum, yastaftihuna mereka meminta pertolongan ya, Kemenangan. ya mereka meminta ya, di sini bisa diartikan di ya, kalau taftihuna ini dari kata fathun gitu ya. Kalau aslinya fathah atau membuka, tapi di sini diartikan pertolongan atau juga kemenangan, bisa ala atas alladzina orang-orang kafaru mereka beriman.
Mereka ingkar, mereka kafir. Fa maka lamma ketika jaa datang mereka, telah datang kepada mereka apa atau apa yang arafu mereka ketahui, yaitu dari At-Taurat, kafaru mereka ingkar bihi dengan hi-nya, hi Taurat tadi. Fa maka laknat atau kutukan Allahi Allah ala atas al-kafirin, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Baik, saya baca ayat 89. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Nah, ini ada penjelasan di buku saya, di kitab saya, tentang asbabun nuzul ayat 89 ini. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan sebagai penjelasan tentang keingkaran kaum Yahudi saat Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Kaum Yahudi meminta pertolongan dengan bertawasul menggunakan nama Muhammad untuk mengalahkan Bani Aus dan Khazraj. Namun setelah Allah mengutus seorang Rasul dari bangsa Arab, yaitu Muhammad, mereka mengingkarinya. Nah, ini asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 89. Baik, kita lanjutkan ayat 90. Bi samashtarau bihi anfusahum ayyak furu bima anzalallahu baryan ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadih faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adabum muhin. Mari. Baik, sama ya, bi. Ingat ini hamzah, kaf, ain, nah, harus beda ya. Kalau hamzah bi samash. Nah, ini mim fathah alif harusnya mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf selanjutnya yang
harokat sukun, maka langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu di sini shin. Bi samash tarau bihi, hak kasroh berdiri mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif, jadi huruf mat tobi'i kalau bertemu dengan huruf alif atau hamzah, maka bacaannya beda. Nah, ini bertemu dengan huruf alif, tetapi di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Kalau bertemu dengan hamzah alif yang satu kata, kalau satu kata biasanya hamzah, itu menjadi mat wajib mutasil. Nah, ini hak kasroh berdiri bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Anfusahum. Nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Kemudian mim sukun bertemu alif, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Anfusahum ayya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Mendengungnya ya. Ayyakfuru. Yakfuru. Nah, kemudian ra dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian mim fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian angzala nun sukun bertemu dengan huruf za, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kemudian Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Kemudian lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Baryan fathah tanwin bertemu dengan alif idhar atau sering disebut juga dengan idhar khalqi, dibaca panjang, dibaca jelas. Baryan ai nun sukun ya bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah, ditandai di sini ada ya tasdid, ya-nya dibaca double, ditekan ya. Ai di kurang lebih 2 harokat ya. Yunazzila za ada tasdidnya, dibaca double. Kalau ada yang double itu ditekan. Ayyunazzila. Kemudian Allah-nya dibaca tebal, harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Kemudian min fadlihi. Nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Min fadlihi. Dok-nya ini bukan kol-kolah ya. Jangan dimantulkan. Fadlihi. Jangan fadlihi. Ya tidak. Fadlihi. Hak kasroh berdiri mat tabi'i. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Bacaan idgham bi gunnah. Ya. Yaitu masuk dengan mendengung ya. Ditandai dengan ya-nya ada tasdidnya, dibaca double ya-nya. Kemudian shin fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, yasha'u ini satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. Min ibadih nun sukun bertemu dengan huruf ain, bacaan idhar dibaca jelas. Ba fathah alif mat tabi'i dal kasroh bertemu dengan ya haknya dibaca sukun karena wakof ada jim. Ibadih dihnya dibaca pendek ya. Tanda wakof jim boleh berhenti dan juga boleh terus.
Faba'u ba fathah alif mat tabi'i, tapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil. 5 harokat. Dibaca panjang 5 harokat. Hamzah dhammah wawu sukun mat tabi'i 2 harokat. Bi ghadabin kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain, bacaan izhar dibaca jelas. Ala lam fathah berdiri mat tabi'i, kemudian ghadab baknya dibaca sukun karena waqaf, ada tanda waqaf qaf lam ya. Qaf lam itu boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Nah, karena baknya dibaca sukun maka menjadi qalqalah atau memantul. Ala ghadab, ala ghadab. Kemudian walil kafirina, ini harusnya ada alif ya, alif lam al kafirin. Nah, ini alif lamnya alif lam qamariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kaf fathah berdiri mat tabi'i, ro kasroh ya sukun mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Begitu juga dal fathah alif, ini juga mat tabi'i. Kemudian dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah, mendengung ya. Mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Nah, ini dibaca mendengung ditahan kurang lebih 2 harokat. Azabum muhin. Hak kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang, boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Baik, kita artikan berkata bi sama paling buruk, bisa dan ma paling buruk ma apa, istarau bi, istarau yaitu menjual belikan, bi dengan hi-nya, angfusa diri-diri, hum mereka, an untuk, yakfuru mereka ingkar mengingkari atau mereka kafir, bi dengan ma apa-apa, anzala menurunkan, Allahu Allah, barian dengki. Barian itu dengki. An bahwa yunazzila menurunkan, Allahu Allah, min dari fadli fadilah atau karunia, hi-nya, ala atas, man apa yang atau orang atau siapa yang, man siapa, yasha'u kehendaki, min dari, ibadi abdul atau hamba, hi-nya, fa maka, ba'u mereka kembali, bi dengan ghadabin kemurkaan, kemurkaan Allah, ala atas ghadab atas kemurkaan lain yang berulang-ulang ya, karena orang Yahudi itu sering mendapatkan kemurkaan Allah. Ini makanya di sini bi ghadabin ala ghadab. Jadi kemurkaan atas kemurkaan yang lain. Wa dan li bagi al-kafirina orang-orang kafir, azabun azab atau siksaan, muhin yang menghinakan. Baik, kita baca ayat 90, artinya sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya
dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Baik. Selanjutnya ayat 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqal lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Mari. Wa idza Baik. Wa idza dzal fathah alif mat tabi'i qaf kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat, kemudian lahum a mim sukun bertemu dengan huruf alif idhar safawi dibaca jelas, alif fathah berdiri mat tabi'i, nun dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat, bima mim fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Baca panjang boleh 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Anzala nun sukun bertemu dengan huruf za, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i, qaf fathah alif mat tabi'i, lam dhammah wawu mat tabi'i, lam dhammah wawu sukun ya. Mat tabi'i panjang 2 harokat. Nu'minu ya hamzah nu'minu. Kemudian mim fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda menjadi mad jaiz munfasil yang panjang 2, 4 atau 6 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf za ikhfa samar-samar. Kemudian alaina nun fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Yakfuruna ya kaf yakfuruna. Kemudian ra dhammah wawu sukun mat tabi'i, mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Ra fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah di kata yang sama, di satu kata,
maka menjadi Mad mad wajib wajib muttasil. muttasil. Dibaca panjang 5 harokat. Rokat. Ini hak dhammah wawu sukun. Ini ya. Huwal. Hak dhammah wawu sukun. Komariah. Ini Alif bacaan lam komariah. namanya mad silah qasiroh. Ini bisa juga ya disebut mad tabi'i, tapi hak dhammah kebalik ini adalah mad silah qasiroh. Ya, mad silah qasiroh. Tapi sering juga sering disebut mad tabi'i karena sama ya, panjang 2 harokat. Wa huwal haqqu, alif lamnya alif lam komariah dibaca ditandai lamnya dibaca sukun. Jelas. Ya, dibaca jelas. Kemudian qafnya dibaca double, ada tanda ada tasdidnya. Wa huwal haqqu musaddiqal, dalnya juga dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf lam, bacaan idgham bila gunnah, masuk dengan tidak mendengung. Tapi langsung masuk ke lam, tanwin lamnya ada tasdidnya, dibaca double. Mim fathah alif mad tabi'i, panjang 2 harokat, ma'ahum, ini ada tanda wakof, kof lam. Tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Kemudian kul falimata, kofnya kof sukun, ya, bacaan kolkola, tak tuluna, lam domah wawu sukun, mat tabi'i panjang 2 harokat, ambiya'a, nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan iqlab, ya, iqlab, baknya menjadi mim, ya. Ditandai dengan ada mim kecil berdiri. Kalau mim kecil tidur itu tanda wakof. Kalau mim kecil berdiri seperti ini tanda iqlab, ya. Ambiya'a, ya fathah alif mad tabi'i, tetapi karena ada bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mad wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah, lam fathah berdiri mad tabi'i, kemudian nun sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar, ba sukun bacaan qalqalah dibaca memantul, min qablu. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, baca samar-samar. Begitu juga nun sukun bertemu dengan huruf ta, juga bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. In kuntum. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi atau idgham mutamasilain, dibaca mendengung, ditahan 2 harokat. Mukminin, hamzah ya, mukminin, jangan mukminin. Nun kasroh ya sukun, bacaan mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf nun, huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun boleh dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Baik, kita artikan. Wa dan idza, jika atau apabila dikatakan, ya, tila dikatakan, hum la kepada hum mereka, aminu mereka beriman, bi dengan ma apa-apa, anzala diturunkan, ya, Allahu Allah, qalu mereka berkata, nu'minu
Nu'minu ini kami beriman. Nu'minu. Jadi nanya ini menunjukkan kami. Nu'minu kami beriman bi dengan ma apa-apa unzila yang diturunkan. Lah ini bedanya anzala dengan unzila. Kalau anzala itu menurunkan, tetapi kalau unzila itu menjadi pasif. Diturunkan. Nah, ala atas na mereka kami wa dan yakfuruna mereka ingkar, ya, ternyata mereka ingkar bi dengan ma apa yang waro'a itu belakang maksudnya. Waro'a, nah ini diartikan setelah hu, ya hu, nya, ya setelahnya. Kemudian wa dan huwa, dia, huwa ini kembalinya kepada Al-Quran. Al-haqqu benar, musod dikon yang membenarkan, li atas terhadap ma apa-apa, ma'a bersama hum mereka. Qul katakanlah, fa maka lima mengapa taqtuluna kalian membunuh. Ini ta ini yang menunjukkan kalian ya. Taqtuluna kalian membunuh ambiya'a nabi-nabi. Ya, jamak dari nabi itu ambiya'a. Allahi Allah, nabi-nabi Allah, min dari qablu sebelum ya atau dahulu. In jika kuntum kalian adalah mukminin, ya orang-orang yang beriman. Baik, saya bacakan ayat 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara cukup sampai di sini ya. Ini mau luar kota lagi ini. Insya Allah kita lanjutkan Jumat pekan depan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesempatan. Ya Allah. Baik, terima kasih Ibu, Bapak, semuanya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanillah Ustaz. Ibu-ibu semuanya.